Selamat pagi jemaat Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita masih boleh berkumpul kembali bersama-sama meskipun hanya lewat sebuah ibadah online. Tapi saya percaya meskipun lewat ibadah online Tuhan tetap memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan masih menjaga kita, memelihara kehidupan kita dan memberkati kita. Dan saya percaya hari ini juga setiap kita yang melihat ibadah online ini pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti kita masih dijaga oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini firman Tuhan mengambil sebuah topik kepada siapa kita bergantung. Ya, kepada siapa kita bergantung. Saudara-saudara, di waktu-waktu sekarang ini memang semua dalam keadaan susah. Ya, saya mengerti banyak orang yang akhir-akhir ini kebingungan. Ya, safety masih menjadi pertanyaan. Ya, keuangan kita mungkin sekarang sedikit sudah mulai membaik, tapi masih belum baik sekali. Ya, cenderung lambat. Bahkan kita mau keluar rumah, kita mau beribadah pun masih menjadi sebuah pertanyaan. Ya, karena apa? Karena memang kondisi sekarang ini, saudara, masa-masa sekarang ini masa-masa yang sulit. Itu satu dunia sekarang memang menggantungkan nasib pada diri sendiri. Ya, semua orang fokus pada diri sendiri, sudah tidak bergantung lagi kepada orang-orang lain. Bisnis saudara gak bisa bergantung kepada pihak lain. Ya, karena pihak lain juga kebingungan saat ini. Pekerjaan saudara tidak bisa bergantung kepada atasan saudara atau bos saudara, karena atasan atau bos saudara saat ini juga kebingungan menghadapi kondisi ekonomi yang seperti ini. Saudara, dalam kesehatan saudara mau mengandalkan dokter, saudara mau mengandalkan rumah sakit, juga sulit, saudara. Orang pergi ke dokter mikir sekarang, ya, jangan-jangan nanti disuruh ngamar. Padahal kalau sudah disuruh ngamar, rumah sakit sekarang penuh dengan pasien COVID, ya, orang jadi takut. Nah, dokter-dokter juga sudah kewalahan, rumah sakit juga demikian, ya, saudara-saudara. Jadi kita melihat saat ini dunia ini sedang membentuk kita secara tidak langsung untuk berfokus kepada diri kita sendiri. Ya, kita memang makhluk sosial, ya, manusia ini makhluk sosial, di mana kita ini bergantung kepada orang lain, ya, saudara-saudara. Tapi kita melihat dunia sekarang ini sedang membentuk kita untuk fokus pada diri sendiri. Sampai di satu titik di mana kita sebagai orang percaya, ya, kadang kita juga lupa mengandalkan Tuhan, saudara. Kita terlalu sibuk fokus pada mencari penghasilan, ya, karena kondisi ekonomi yang sulit. Wah, aku harus berusaha untuk menambah penghasilanku. Ya, kita jual ini, jual itu, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk menambahi penghasilan kita. Ya, belum lagi kita fokus kepada protokol kesehatan kita. Ya, belum lagi kita takut dengan adanya pandemi. Ya, saudara, belum lagi kita harus ngurusi anak-anak, belum lagi kita harus ngurusi rumah tangga. Nah, saudara, itu semua tidak salah karena itu memang merupakan tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita. Tetapi yang salah, saudara, seringkali kita melakukan semuanya itu, ya, mengandalkan logika kita. Kita mengandalkan daging kita mengandalkan kekuatan kita daripada kita mengandalkan Tuhan. Kita lupa untuk fokus kepada Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam
Kitab Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Demikian ayat itu bunyinya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ada amin, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan akan melindungi kita, meluputkan kita, membentengi kita, mengenyangkan kita, menyertai kita, dan menyelamatkan kita. Saudara tahu berapa banyak kata aku di situ? Aku itu menunjukkan atau berbicara tentang Tuhan, ya, Tuhan sendiri, pribadi Tuhan. Saudara perhatikan di ayat tadi, ya, aku akan, ya. Saudara lihat ayat-ayat itu mengajarkan kepada kita untuk tidak fokus kepada diri kita sendiri, tetapi kita fokus pada Tuhan, ya. Ketika dituliskan aku akan, ya, orang Kristen yang sejati bukanlah orang yang hidupnya itu sempurna, tidak ada cacat celahnya, bagus semua, mulus jalan hidupnya, ya, seperti di sinetron-sinetron, di film-film yang saudara lihat. Tapi orang Kristen sejati adalah orang yang selalu, ya, selalu memandang pada Yesus, ya. Memandang pada Yesus itu seperti apa sih, saudara? Saya beri contoh, ya. Di zaman COVID seperti ini, ya, tentu kita ini harus memperhatikan safety protokol. Betul ya, saudara? Pakai face shield, harus pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain, ya. Ada dua tipe orang yang perkataannya seolah-olah sama, ya, sepertinya sama, tapi dari perkataannya itu kita bisa melihat, ya, orang ini fokus pada Tuhan apa tidak, ya. Tipe yang pertama, ya, atau saya katakan tipe A, orang ini berkata begini, ya, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, tapi kan kita tetap harus berhikmat, ya. Kita kan tetap harus jaga diri kita, kita tetap harus waspada, ya. Kita tetap harus punya rasa takut terhadap virus yang berbahaya itu. Kita mesti begini, kita mesti begitu, kita mesti begini, kita mesti begitu. Kita harus ini, kita harus itu, kita harus ini, kita harus itu, dan lain-lain, ya. Tipe orang yang kedua, atau saya katakan tipe B, ya. Orang ini berkata begini, ya, aku tahu kondisi sekarang masih berbahaya, pandemik masih belum selesai, ya, masih belum beres, tetapi aku tahu Tuhan menjaga dan melindungi aku. Tuhan memelihara aku. Karena firman Tuhan yang ngomong bahwa Tuhan akan melindungi aku, itu janji Tuhan. Tapi bukan berarti aku jadi seenaknya sendiri, ya. Hidup semaunya kita sendiri, pergi gak pakai masker, tidak taat protokol kesehatan, tidak cuci tangan, ya. Kita semau-mau kita sendiri. Justru karena aku tahu bahwa aku dilindungi Tuhan, maka dari itu aku bisa taat, ya, bisa taat dengan protokol yang ada. Nah, saudara-saudara, dari dua tipe orang ini, saudara bisa menemukan gak bedanya di mana. Si A berfokus pada diri sendiri. Kita harus ini, kita harus itu, harus ini, harus itu. Fokusnya adalah aku. Itu baik,
itu tidak salah, saudara. Ya, tapi dari perkataannya, ya, kita bisa menilai orang ini fokus pada Tuhan apa enggak. Sedangkan si B fokusnya pada perlindungan Tuhan. Imannya adalah Tuhan melindungi. Imannya ditaruh pada firman Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Buahnya, hasilnya, dia waspada, taat protokol kesehatan. Ya, nah, saudara-saudara, si A imannya terhadap kesehatannya diletakkan pada perbuatan dagingnya, harus jaga ini, jaga itu, dan lain-lain. Sedangkan si B imannya terhadap kesehatan diletakkan pada janji Tuhan, yang akhirnya membuat dia taat protokol kesehatan, waspada, menjaga diri sendiri. Ya, saudara mau pilih yang mana? Saudara kepingin si A atau si B? Nah, saudara-saudara, ada satu indikator yang bisa menunjukkan apakah kita ini sebagai orang Kristen bertumbuh secara rohani apa tidak. Ya, indikatornya seperti ini. Semakin kita bertumbuh secara rohani, ya, sekali lagi saya katakan, semakin kita bertumbuh secara rohani, maka kita semakin sadar kalau kita ini bukan siapa-siapa. Ya, semakin kita bertumbuh kerohaniannya, ya, semakin kita sadar kalau kita ini manusia daging yang penuh kelemahan. Bahkan Rasul Paulus sendiri, ya, merasakan hal yang sama. Tertulis di dalam Roma pasal 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Paulus pun merasa dalam dagingnya itu tidak ada sesuatu yang baik. Paulus pun juga mengajarkan kepada kita untuk tidak fokus pada daging kita. Fokusnya hanya sama Tuhan. Maka di ayat selanjutnya Paulus bilang, sebab apa yang dia ingin lakukan tidak dia lakukan, tapi justru apa yang tidak ingin dia lakukan justru dia lakukan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena fokusnya pada daging, ya, fokusnya pada daging. Tadi kan saya bilang bahwa indikator pertumbuhan rohani seseorang itu dapat dilihat dari seberapa dia sadar akan kelemahannya. Betul, saudara, ya? Tetapi tidak sampai di situ. Justru saudara sadar bahwa saudara ini manusia yang lemah, ya, maka akan muncul satu ketergantungan kepada Tuhan, ya. Karena saudara tahu bahwa saudara ini manusia yang lemah, ya, yang kapanpun saudara bisa jatuh, ya, kita tidak tahu, ya. Tapi justru di saat saudara menyadari itu, maka akan timbul satu spirit, ya, untuk kita bergantung kepada Tuhan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17, Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Galatia, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan memenuhi keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dengan kata lain, Paulus berkata, bergantunglah sama Tuhan, ya. Jangan sama daging kita. Jangan bergantung kepada akal budi kita, logika kita, ya, kekuatan kita. Tapi coba kita pakai logikanya Tuhan. Misalkan
saudara yang bisnismen. Mungkin saudara sempat ditawari tawaran menarik ya, investasi di proyek apa. Secara kasat mata ya, menurut logika kita, wah ini sangat menarik ya, ini sangat menggiurkan karena ini akan mendatangkan keuntungan yang besar, akan membuat kita punya profit ya yang besar. Tapi ingat saudara, secara akal manusia ya, akal budi kita, logika kita ya, manusia itu bisa salah. Coba saudara tanyakan sama Tuhan terlebih dulu, kehendak Tuhan apa bukan ya. Saudara mengambil investasi itu kehendak Tuhan apa bukan, Tuhan setuju apa tidak. Barangkali itu bukan dari Tuhan, itu bukan jalannya Tuhan. Makanya kita harus tanya pada kehendak Tuhan. Penting untuk kita ini dekat dan bergantung pada Tuhan. Amin saudara. Saya akan menutup dengan satu ayat saudara yang menurut saya luar biasa sekali. Di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-8. Ini tentang triwiranya Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiring Daud. Isibal, orang Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Saudara bisa bayangkan orang kuat seperti apa Isibal ini, yang bisa membunuh 800 orang sekaligus pakai tombak. Bukan pakai bom, ya toh? Bukan pakai senjata api, pistol, ya. Bukan ditembak, tapi pakai tombak. 800 orang dihabisi oleh Isibal. Saudara tahu apa yang membuat Isibal ini bisa sekuat itu? Rahasianya ada di arti namanya. Isibal artinya orang yang duduk di kursi. Ya. Kata duduk di nama ini yaitu Yasaf. Itu juga dipakai di dalam Mazmur 91 ayat 1. Yang mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kata Yasaf ini bukan berarti duduk benar-benar duduk saudara ya. Maksudnya adalah berserah. Kalau saudara duduk di kursi, itu artinya kan posisi saudara tenang, santai, rileks ya. Terus kemudian saudara menggantungkan seluruh bobot saudara ya, berat tubuh saudara pada kursi tersebut, betul ya. Jadi kembali lagi, apa yang membuat Isibal bisa sekuat itu? Karena arti namanya saja sudah berserah ya. Saudara mau jadi orang Kristen yang bertumbuh secara rohani, saudara mau jadi orang Kristen yang kuat, saudara mau jadi orang Kristen yang maju, kepada siapa saudara harus bergantung? Apakah kepada daging kita? Apakah kepada logika kita? Akal budi kita? Kekuatan kita? Atau kita bergantung kepada roh Tuhan dan pada janji firman Tuhan? Mari kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Dan saya berharap ketika saya mendoakan saudara, saudara benar-benar mengimani dan benar-benar menyerahkan sepenuhnya segala kekhawatiran, problem saudara, pencobaan apa yang saudara hadapi, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti membantu, Tuhan pasti menolong saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hati kami berucapan syukur bahwasanya pada pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama mengikuti ibadah online Tuhan. Dan kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami belajar bersandar kepada Tuhan. Belajar menggantungkan diri kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak akan menggantungkan hidup kami pada kekuatan kami, akal budi kami, tetapi kami akan bergantung hanya kepada Tuhan. Sebab itu apapun yang saat ini dihadapi oleh jemaat-Mu, kesulitan apa, sakit penyakit apa yang mereka alami, problem-problem hidup apa yang sedang mereka hadapi, kami percaya Tuhan, kalau mereka berserah kepada Tuhan, saat ini Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan keadaan mereka, dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan lindungi semua anak-anak-Mu Tuhan, semua jemaat Tuhan, di dalam kehidupan mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Apa saja yang dikerjakan mereka, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sertai dan lindungilah kami di hari-hari mendatang di dalam perjalanan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Saya ingatkan kembali, jaga kesehatan kita, ya. Banyak berdoa, minta perlindungan Tuhan. Saya percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will